menyampaikan rasa hormat kepada Pak Sekwan, teman-teman jajaran kepolisian, kemudian teman-teman dari LP KPK. Kami mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman, aspirasi yang disampaikan teman-teman, dan kami sudah saya selaku Ketua Komisi 2 yang kebetulan mitra kerja daripada BUMD. Mitra kerja BUMD, salah satu BUMD kita yang hari ini dikritik oleh teman-teman LP KPK adalah Bank NTB. Ada tuntutan yang bagus menurut saya, dan tuntutan ini tuntutan yang mestinya harus dilaksanakan. Jadi transparansi itu karena memang era hari ini, era dalam rangka membangun good governance, clean governance, itu pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih itu memang harus dituntut transparansi itu. Silakan Sabit Bino. Kemudian teman-teman, saya kemarin kebetulan lewat di jalan di lampu merah itu, ada juga orasi yang teman-teman LP KPK ya. Kemarin ya, saya melihat teman-teman sampai Bank NTB itu ditutup setengah pintunya kemarin itu, dan saya juga menangkap karena kebetulan saya berhenti sebentar mencoba mendengarkan aspirasi teman-teman. Hari ini teman-teman datang di DPR kemudian menyampaikan tuntutan yang sama mungkin, karena saya tidak bisa mengikuti secara utuh apa yang disampaikan oleh teman-teman di sana. Tapi tidak-tidaknya wilayah ini wilayah DPR. Yang dituntut itu wilayah DPR, atau wilayah DPR wilayah membuat regulasi. Karena tiga tugas utama DPR itu selain anggaran dan pengawasan adalah membuat regulasi. Hari ini DPRD Kabupaten 5 sedang dalam alat kelengkapan lain namanya pansus, dalam bentuk pansus, sedang membentuk sedang membahas perubahan peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Dan insya Allah dinamika yang terjadi di dalam itu sangat juga luar biasa. Teman-teman juga tentu tahu karena para Fidin sendiri selaku unsur wakil ketua pansus seringkali mengekspos itu melalui secara langsung, kemudian mengekspos melalui berita-berita tentang perkembangan yang terjadi di dalam pembahasan raperda penyertaan modal. Tentu kami di DPR sangat menghormati aspirasi ini, dan kami juga akan menindaklanjuti. Nanti surat teman-teman ini juga saya akan sampaikan ke Pansus, kalau perlu kami akan jelaskan ke Pansus, karena setiap waktu komunikasi Pansus dan saya selaku juga bagian dari Badan Musyawarah Banmus DPR, jadi penjadwalan lanjutan tidak lanjut dari kerja Pansus itu harus dijadwalkan oleh Banmus. Nah, dalam Banmus itu kami bisa panggil teman-teman dari Pansus untuk menjelaskan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap perkembangan yang terjadi di dalam proses pembahasan itu. Nah, kaitan dengan transparansi, betul apa yang disampaikan oleh teman-teman sudah ke Bank NTB, dan memang Bank NTB yang paling pas untuk menjawab itu. Tetapi tidak tertutup kemungkinan saya dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi 2 akan memanggil Bank NTB. Ini insya Allah nanti, karena kebetulan Pansus hari ini adalah Komisi 2 juga. Nah, sehingga kami nanti akan memanggil Bank NTB sebagai tindak lanjut dari pernyataan teman-teman. Apakah nanti kami akan juga melibatkan teman-teman dalam forum pembahasan dengan RDP dengan Bank NTB? Ya nanti kami lihat dulu jadwal. Kami lihat jadwal karena padat sekali jadwal DPR ini. Tapi karena ini juga sangat penting untuk menjadi atensi kami, maka kami akan panggil. Kami akan panggil Bank NTB, dan itu komitmen kita. Kita akan panggil Bank NTB untuk menjelaskan sejauh mana penggunaan penyertaan modal pemerintah yang selama ini sudah disampaikan oleh pemerintah daerah. Kita sudah ada di angka lebih kurang 60-an miliar, lebih kurang 60-an miliar, kalau nggak salah 67 miliar ya, penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank NTB. Dan setiap tahun pemerintah daerah juga mendapatkan dividen. Keuntungan dari hasil penyertaan modal itu masuk ke kas daerah, lebih kurang 4,7 miliar. Setiap tahun itu tidak masuk 4,7 miliar. Artinya lebih kurang 5 miliar. Nah, itu nanti akan menjadi bagian penting dari agenda rapat dengan pendapat kami dengan RDP kami dengan Bank NTB. Kami akan mempertanyakan seberapa banyak penyertaan modal pemerintah daerah, berapa dividen
yang masuk ke kas daerah setiap tahunnya. Kemudian dari sisi transparansi itu sejauh mana Bank NTB itu menyampaikan secara data-data kepada pemerintah daerah. Itu yang lebih inti kaitan dengan penyentian penyertaan modal ini kembali kepada kemampuan APBD kita. Penyertaan modal itu tidak selalu harus wajib. Tapi perdanya ya, perda itu hanya sebuah rumah saja. Jadi rumah yang dibuat, tetapi menentukan penyertaan modal ini dilaksanakan atau tidak nanti sangat ditentukan di dalam pembahasan APBD, pembahasan anggaran. Karena di situ kuncinya. Boleh saja di dalam perda penyertaan modal itu menyebut angka ratusan juta atau miliaran, tetapi dari sisi kemampuan keuangan daerah dengan memahami kebutuhan daerah dan segala macam bisa nilai ratusan. Assalamualaikum. Jadi tidak harus tidak harus terpatok dengan angka miliar ini, ya. Jadi kita nggak rendah, betul. Sini aja boleh. Beda cici. Itu yang paling inti mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau ada pandangan pendapat dari teman-teman berkaitan dengan aspirasi ini kami mohon untuk biar ada keseimbangan. Ya, silakan. Terima kasih kepada Bang Nasir selaku Ketua Komisi 2. Jadi kenapa ada tuntutan harus diberhentikan yang ada di Bali? Dengan catatan dan investigasi kami, mulai dari 2015 sampai 2019, anggaran lebih kurang 50 miliar itu kemudian kami minta pertanggung. Makanya kenapa perlu ada diseret direkturnya, agar ada transparansi dan harus ada keterlibatan antara dua unsur tadi. Pertama adalah unsur DPR, kedua adalah unsur yang mengawal dan melakukan investigasi, misalnya LPKPK dan IMPAR sendiri. Kedua, yang kedua adalah kaitan dengan persoalan dana. Ada beberapa tiga tuntutan ya, ya, karena melihat kondisi objektif dari 191 desa, 18 kecamatan ini, ya paling tidak ada ibarat ini. Misalnya dana, pencarian dana, misalnya IPA atau segala macam dana. Ya, ini hanya kelompok, ada selera. Itu yang dilontarkan dan diberikan oleh Bank TPA. Kita punya juga data. Makanya perlu kepala direkturnya agar bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan administrasinya. Saya kembali ada teman-teman yang silakan Pak Ketua. Ketua ya? Terima kasih kepada Pak Sekwa dan Pak Ketua Komisi yang sudah siap menerima kami dengan baik, dan teman-teman kepolisian, lebih-lebih teman-teman dari pihak media. Jadi kedatangan kami di sini tentu membawa aspirasi tadi, ya, dengan jawaban yang sudah kami dengar. Pihak DPR dari Komisi 2 akan memanggil, ya, cuma itu yang kami inginkan dalam aksi itu sesuai dengan tuntutan. Dalam arti kenapa kami terus menuntut pihak DPR ini memanggil pihak bank itu untuk melakukan transparansi. Yang pertama, ada temuan-temuan kami berdasarkan laporan administrasi itu. Ada terjadi laporan fiktif. Yang pertama, ini baru indikasi untuk menjadikan barang bukti atau data valid itu tentu laporan dari pihak laporan dari pihak bank itu sendiri. Apakah benar umpama pengelolaan 50 miliar itu dia berikan digunakan dana CSR atau dana kreditku? Berdasarkan investigasi kami di dua lembaga LPKPK dan IPAR ini ada terjadi laporan fiktif. Maka berangkat dari itulah penggunaan anggaran tersebut wajib kami transparansi. Dan saya rasa dengan adanya niat baik dan tanggapan baik dari DPR ini siap memanggil pihak bank, dan apa yang menjadi tuntutan kami juga akan bila perlu masukkan dalam pansus. Tinggal kami tunggu hasilnya. Ya. Itu saja mungkin poin daripada. Ada teman lain yang mau tambahkan? Sedikit. Silakan. Baik, terima kasih tanpa menutup rasa hormat kepada kepolisian dan Pak Situan, teman-teman pendidikan.
Jadi di sini kami minta DPRD Kabupaten Bima mengevaluasi kembali serta menghentikan dulu kaitan dengan adanya penyertaan modal. Karena hemat kami adalah di mana kalau merunut terhadap studi kasus yang dulu-dulunya, mulai daripada 2016 sampai dengan 2019 ini, belum ada transparansi yang lebih detail, yang lebih jelas orientasi anggaran ini digelontorkan di mana saja, kemudian hasilnya untuk apa saja. Nah, artinya di sini akan menjadi bahan evaluasi kita bersama. Ini menyangkut penyertaan modal yang dipakai dana APBD. Nah, artinya di sini adalah merupakan tanggung jawab kita semua, sifatnya kooperatif, agar kemudian kita mengawasi kaitan alur geraknya uang ini. Jangan sampai adanya dengungan eksekutif ngotot untuk bagaimana melakukan penyertaan modal kembali melalui keputusan DPR, itu akan semakin membuat kebijakan-kebijakan dulu itu terbengkalai, sehingga kita tidak kemudian mengetahui alur uang itu di mana saja sekarang. Nah, itu artinya bahwa di sini DPRD Kabupaten Bima harus benar-benar prihatin dan menghentikan sementara dulu adanya dengungan penyertaan modal itu. Walaupun eksekutif hari ini ngotot untuk bagaimana mempertahankan untuk adanya penyertaan modal, karena kita sudah melihat sendiri, lihat saja PDAM banyak yang macet sekarang. Lihat lagi di bank, tidak ada kejelasan soal anggaran bantuan untuk masyarakat pada umumnya, untuk KUR pada umumnya itu tidak ada transparansi yang jelas. Lebih-lebih laporan pertanggungjawaban tiap tahun. Inilah yang menjadi antisipasi kami, Pak. Jangan sampai kemudian kita membiarkan pembiaraan terhadap sesuatu masalah itu, sehingga nantinya akan tumpang tindih terus. Belum selesai masalah pertama, kemudian timbul lagi masalah baru. Nah, kasihan nasib daerah kita ke depan itu akan jadi seperti apa bila mana uang itu kita tidak tahu menau alurnya di mana. Mudah-mudahan dengan adanya musyawarah hari ini kita dapat mengevaluasi kembali serta menegaskan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat, karena kita tidak mau juga membawa daerah ini ke arah yang sifatnya ngambang. Mungkin itu yang kita dapat saya sampaikan. Jadi begini ya, saya sudah pernah bertemu dengan Kepala Bank NTB, kemudian Pak Sekda dan Kabag Ekonomi. Dalam pertemuan itu 1 bulan yang lalu mungkin ya, kami sepakat bahwa memang sampai tahun 2024 kita tidak melakukan penyertaan modal kepada NTB. Itu yang disepakati oleh kita. Jadi kami ada hasil rapat umum pemegang saham Bank NTB yang pada prinsipnya pembahasan itu berkaitan dengan pemenuhan modal inti bank. Pemenuhan modal inti bank 3 triliun. Jadi seluruh bank itu baru dinyatakan bank apabila dia harus memiliki modal inti, harus memiliki modal 3 triliun. Nah, Bank NTB baru pada 1,7, 1,8. Bank NTB itu baru memiliki modal 1,8. Nah, sehingga ada kewajiban kepada 10 kabupaten kota se-NTB ini, termasuk Provinsi NTB, untuk bergotong royong agar bagaimana bisa memenuhi modal inti bank tadi menjadi 3 triliun. Artinya kekurangan itu masih terjadi sekitar 1,2 sekian, 1,2, 1,3 yang harus dicari untuk mendapatkan 3 triliun. Nah, karena itu lalu ada surat MOU yang ditandatangani bersama. Siapa ditandatangani dalamnya? Di dalam itu tangan Bupati, tangan Ketua DPR dan Ketua Komisi 2. Itu ada di dalam form yang sudah disiapkan. Saya tidak mau menandatangani itu kalau memang kita tidak membuat perjanjian yang jelas itu. Karena jangan sampai kita rugi. Ya, kita rugi. Nah, pada akhirnya bahwa kita bersepakat dengan Kepala Bank NTB untuk tidak melakukan dulu penyertaan modal sampai nanti ada koordinasi lebih lanjut Bank NTB dengan pemerintah daerah. Itu intinya. Tapi nanti teman-teman, kita baru memahami betul ini, kita harus melaksanakan rapat dengan pendapat dulu dengan Bank NTB. Seluruh hal berkaitan dengan persoalan tuntutan teman-teman, aspirasi teman-teman ini
nanti kita akan uji dalam forum rapat dengan pendapat itu. Seperti apa respon mereka, seperti apa tanggapan mereka, kemudian jawaban mereka atas beberapa tuntutan disampaikan ini, itu nanti akan terjawab di dalam forum diskusi kita di RDP. Itu yang paling inti dari kami, dan karena kita bukan Bank NTB. Karena kita ini tadi ada tiga tupoksi DPR itu: pengawasan, kemudian anggaran, dan pembuat aturan. Aturan itu sedang dibuat, sedang dibahas sekarang di DPR oleh Pansus Penyataan Modal, sedang dibahas. Anggarannya nanti ditentukan dalam pembahasan APBD. Tahun 2021 rasanya tidak mungkin untuk bisa dialokasikan penyataan modal ke BUMD kita, karena waktu hanya sisa 3 bulan, raperdanya belum selesai. Raperda 2009 ini sudah kadaluarsa, tidak bisa dipakai. Makanya dilakukan perubahan tahun 2019 ini nanti menjadi tahun 2021. Nah, tetapi melihat kondisi waktu rasanya susah. Jadi bisa saja terancam seluruh BUMD kita ini tidak mendapatkan penyataan modal. Karena proses pembahasan di tingkat pansus penyataan modal itu sangat alot. Dinamikanya luar biasa. Karena dinamikanya yang luar biasa, jadi sampai hari ini mereka ini, pansus ini kan turun lapangan, meninjau langsung BUMD kita itu di tingkat lapangan seperti apa. Apa betul ada wujudnya? Apa betul ada kantornya? Apa betul di dalamnya itu ada kerja-kerja, ada stafnya, kemudian secara administratif seperti apa. Dan hari ini diuji oleh pansus itu. Teman-teman pansus sudah sedang dalam tinjau lapangan. Tetapi kaitan dengan Bank NTB secara spesifik, itu nanti kami akan undang. Kita akan bahas di RDP. Itu dari saya, dari kami, dan kita harus sepakat untuk itu. Dan kunci penyelesaiannya itu memang harus RDP. Ya nanti insya Allah mungkin silakan teman-teman simpan nomor HP di Pak Sekwan. Siapa yang bisa kita hubungi? Ini ya, di 08522 ya. Ya, jadi biar nanti bisa kita saling komunikasi. Sama tambahan sedikit. Silakan Linda. Terkait dengan peraturan pemerintah itu bilang bahwa di pasal 5 huruf I itu mengatakan bahwa ada anggaran penyertaan modal di situ 7 miliar. Tidak dijelaskan secara spesifik bahwa 7 miliar ini arahnya kemana. Tapi dijelaskan dalam huruf I gitu, dalam pasal 5 dia menjelaskan bahwa penyertaan modal lainnya ini arahnya kemana. Sedangkan dalam rincian dari huruf A sampai huruf J itu menerangkan ada PTDP pesisir ada Bank Perkreditan Rakyat, ada Bank NTB dan lain sebagainya, khususnya di BUMD. Tapi di huruf I itu menjelaskan bahwa badan penyertaan modal lainnya itu total 7 miliar. Dan itu juga kita harus tahu bahwa 7 miliar ini lainnya ini gimana? BUMD apakah di bank, apakah di koperasi, atau khusus di BUMD, atau gimana arahnya? Karena kita ini kalau yang lainnya tapi ada nominalnya tidak memperoleh penyertaan modal. Baik ya, jadi kalau itu tenis, kalau tenis itu kerja eksekutif ya. Jadi teman-teman di eksekutif nanti mungkin teman-teman bisa silaturahim dengan kabel ekonomi. Uji dulu kabel ekonomi baru, kemampuan dia tentang pemahaman terhadap peraturan itu. Jadi saya minta teman-teman ini uji dulu, kemudian ajak silaturahim dulu kabel ekonomi barunya. Pak siapa? Irfan BJ ya. Nah, Bapak datang ke sana, katakan itu teknis ya, jadi karena teknis mereka yang bisa menjabarkan. Mereka yang menjabarkan seperti apa poin-poin itu, apakah semuanya terregistrasi ke BUMD, apa seperti apa penjelasannya nanti di sana. Karena masuk surat. ya baik ya. Jadi saya pikir itu adik-adik teman-teman semuanya. Jadi lebih kurang kita mohon maaf ya. Jadi demikian pertemuan kita, dan tidak mengurangi rasa hormat saya, kita tutup. Selamat.